Saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan diperlihatkan dengan Abang Jin Wu Chen yang pada saat ini telah mengetahui posisi dari Ayang Sun Er. Kemudian Jin Wu Chen memutuskan untuk meminta Gumen membawanya melihat Sun Er. Mendengar permintaan dari Jin Wu Chen ini, Gumen pun langsung terkejut, bahkan wajahnya tenggelam dan dirinya segera berkata, sebaiknya kakak Jin Wu Chen jangan memaksa dirinya terlalu keras, karena Gumen sudah mengambil resiko besar dengan memberitahunya tentang masalah ini. Jin Wu Chen benar-benar kesal dan segera berkata bahwa dirinya hanya ingin tahu, mengapa kakak Gumen pada saat ini menjadi begitu galak. Jika begitu permasalahannya, maka Jin Wu Chen pada saat ini akan melupakan permasalahan ini. Melihat Jin Wu Chen yang pada saat ini sedikit tidak senang, Gumen pada akhirnya segera memasang wajah tersenyum. Gumen berkata agar saudara Jin Wu Chen jangan marah. Pada saat ini bukannya dirinya tidak mau membawa Jin Wu Chen ke sana, akan tetapi pada saat ini tempat Sun Er berada di rumah tahanan bawah tanah yang sangat rahasia. Lalu dengan posisi yang dirinya miliki pada saat ini, dirinya benar-benar tidak memiliki hak untuk mengetahui hal itu. Terkecuali jika dirinya bisa naik ke tingkat lain, mungkin dirinya bisa membantu saudara Jin Wu Chen. Tetapi hal ini benar-benar tergantung pada dukungan dari saudara Jin Wu Chen. Mendengar hal ini, Jin Wu Chen pun segera bertanya, apa yang dimaksud oleh saudara Gumen? Tentu saja Jin Wu Chen akan sangat mendukung saudara Gumen. Apakah maksud saudara Gumen pada saat ini jika saudara Gumen dipromosikan, maka semua urusan Jin Wu Chen dengan klan Gu akan menjadi lebih baik? Gumen pun tersenyum dan berkata bahwa Jin Wu Chen benar-benar pandai dan mengetahui semua hal. Keduanya pun pada saat ini kembali tersenyum dan berbincang-bincang santai. Sementara itu di sisi lain tidak diketahui sudah berapa lama Xiaoyan dan Kailin berada di dalam rumah. Xiaoyan juga tidak ingat berapa kali dirinya bergegas ke puncak ombak yang deras. Xiaoyan hanya tahu bahwa Kailin jatuh dalam suara memohon belas kasihan terus-menerus. Setelah banyaknya pasang surut di antara keduanya, Xiaoyan pun duduk perlahan dan merasa sakit di mana-mana. Xiaoyan pada saat ini benar-benar lemah dan merasakan tidak adanya kekuatan di bagian tubuhnya. Tetapi tangan Xiaoyan pada saat ini masih enggan melepaskan kelembutan elastis di hadapannya. Meskipun Xiaoyan lemah, tetapi pada saat ini lengannya masih kuat untuk meremas sesuatu yang seperti lato-lato. Menyadari tindakan Xiaoyan ini, tentu saja Tante Kailin juga pada saat ini menjadi lemah dan buru-buru menarik selimut merah muda ke dadanya. Dirinya pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan malu. Melihat Kailin yang menatap ke arah Xiaoyan dengan tubuh yang setengah tertutup, tentu saja membuat api jahat di Xiaoyan seketika melonjak. Kemudian Xiaoyan mulai terengah-engah lagi, tetapi pada saat ini ketika Xiaoyan ingin bergerak, tubuhnya benar-benar lemah dan Xiaoyan benar-benar sangat kesal. Xiaoyan bergumam, sungguh sialan, dirinya pikir dengan kekuatan tahap menengah bintang 7 Dodi. Xiaoyan akan memiliki kekuatan yang tidak tertahankan di dalam bidang ini. Sementara itu di sisi lain, Kailin pada saat ini tersipu karena marah dan berkata bahwa ini sudah hampir 1 bulan. Apakah pada saat ini Xiaoyan masih belum puas juga? Apakah Xiaoyan pada saat ini ingin membunuh Kailin? Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun nyengir dan berkata, siapa suruh Kailin terlihat begitu menggoda? Sementara itu di sisi lain, untuk beberapa alasan Kailin pada saat ini tiba-tiba memikirkan Xiaoqi dan King Mu'er. Bayangan Xiaoyan dan Xiaoqi begitu juga dengan King Mu'er yang saling mencintai tiba-tiba muncul di benak Kailin. Dengan hati yang perih, Kailin pada saat ini segera bergumam, bukankah selama ini Xiaoyan tidak menganggur sama sekali? Bukankah selama ini Xiaoyan telah ditemani oleh Xiaoqi dan King Mu'er? Secara tiba-tiba emosi dari Kailin pada saat ini melonjak hingga dirinya lanjut bertanya, apakah Xiaoyan memiliki wanita lain? Menanggapi kemarahan Kailin ini, api jahat Xiaoyan seketika padam. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa nyengir dan bingung harus berbicara apa. Sementara itu di sisi lain, sensitivitas wanita terhadap permasalahan ini sepertinya memiliki kekuatan di tahap bintang 9 Dodi. Melihat Xiaoyan yang gagap pada saat ini, Kailin segera menyadari ada yang salah.
Tiba-tiba sosok Zenny pada saat ini segera muncul di benaknya. Kailin tidak tahu mengapa sosok Zenny pada saat ini tiba-tiba muncul di benaknya hingga akhirnya dirinya duduk dengan tiba-tiba. Kailin mengabaikan selimut yang tergelincir dan mengungkapkan helm Bogo. Dengan marah Kailin berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini harus mengatakan yang sebenarnya kepada Kailin. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini masih bingung untuk berbicara. Sementara itu wajah cantik Kailin pada saat ini menjadi semakin tenggelam. Pada akhirnya Xiao Yan yang bingung memutuskan untuk menceritakan semuanya. Xiao Yan berpikir bahwa Kailin pasti akan tahu cepat atau lambat mengenai permasalahan ini. Pada akhirnya Xiao Yan mengucapkan sebuah kalimat bahwa wanita itu adalah King Lin. Mendengar nama King Lin yang sangat familiar dan bukan Zenny, tentu saja Kailin pada saat ini menggenggam tangannya dengan erat. Dirinya berpikir bahwa King Lin telah menghilang selama bertahun-tahun setelah Xiao Yan tiba di benua Dodi. Kailin mengirim orang untuk mencarinya di mana-mana tetapi mereka tidak menemukannya. Kailin berpikir bahwa King Lin yang disebutkan oleh Xiao Yan ini seharusnya adalah orang yang sama dengan King Lin di benua Doki. Nama depan dari orang ini begitu juga dengan nama keluarganya benar-benar sama. Kailin pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan dan King Lin sangat ditakdirkan. Benua Dodi sangat besar dan Xiao Yan masih bisa bertemu dengan King Lin. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terdiam sesaat dan menyadari tampaknya Kailin sama sekali tidak mengetahui permasalahan King Lin. Xiao Yan pun hendak menjelaskan tetapi pada saat ini Kailin segera menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan. Sambil memukuli Xiao Yan dengan keras Kailin berkata, apakah Xiao Yan benar-benar membawanya, Sun Er dan saudari King Lin ke sini? Bersamaan dengan itu Kailin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bertanya dengan marah. Kailin berkata jika begitu permasalahannya mengapa Xiao Yan tidak menikahi King Lin? Xiao Yan seharusnya tahu bahwa jika Xiao Yan dan King Lin berhubungan baik, Sun Er dan Kailin tidak akan pernah keberatan mengenai hal itu. Saudari King Lin sangat baik dan mengapa Xiao Yan ingin mengecewakannya? Apakah karena permasalahan ini hingga akhirnya King Lin pergi dengan marah? Pada saat ini Kailin tampak seperti bukan istri Xiao Yan pada saat ini, akan tetapi seperti Ratu Medusa yang sangat galak. Dirinya memelototi Xiao Yan seolah-olah dirinya akan membunuh Xiao Yan seperti sebelumnya. Bahkan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Xiao Yan pada akhirnya memeluk Kailin ke dalam pelukannya dan berpikir bahwa ini adalah kode. Namun Xiao Yan pada saat ini menekan hal tersebut dan berkata agar Kailin tetap tenang. Hal-hal ini tidak seperti yang Kailin pikirkan pada saat ini. Pada akhirnya Xiao Yan segera menjelaskan mengenai pertemuannya dengan King Lin dan siapakah King Lin sebenarnya. Xiao Yan khawatir dan takut bahwa Kailin pada saat ini akan marah besar. Tetapi ketakutan ini jelas berlebihan karena Kailin tidak memiliki kebencian kepada King Lin. Justru setelah mendengar cerita dari Xiao Yan ini Kailin benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Kailin benar-benar tidak menyangka bahwa King Lin ternyata telah tiba di benua Dodi dan juga seorang suci dari ras monster. Kailin pun berkata bahwa Xiao Yan dan King Lin benar-benar telah ditakdirkan. Xiao Yan pada saat ini tercengang melihat sikap Kailin yang benar-benar tidak marah, tetapi Xiao Yan juga pada saat ini merasa lega karena Xiao Yan memiliki slot satu lagi. Sementara itu di sisi lain Kailin berpikir sejenak sebelum akhirnya bertanya, apakah klan monster tahu tentang hal ini? Mendengar hal itu Xiao Yan yang pada saat ini merasa malu segera menekan perasaannya. Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan tidak berani membiarkan mereka mengetahui hal ini. Bagaimanapun orang suci adalah kepercayaan dan simbol dari klan monster. Jika mereka tahu bahwa orang suci mereka telah dicat oleh Xiao Yan, maka Xiao Yan khawatir Xiao Mansion akan dikelilingi oleh orang-orang dari klan monster sejak lama. Sehingga dengan begitu maka Xiao Yan dan yang lainnya akan diseret keluar dan dipotong-potong. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini Kailin jelas mengkhawatirkan Xiao Yan dan juga King Lin. Akhirnya Kailin pun segera bertanya, jika begitu permasalahannya apakah Xiao Yan dan King Lin tidak bisa berakhir bersama?
sebagai Ratu Madusa Kailin tahu betul bahwa hanya kekuatan yang bisa diandalkan oleh Xiao Yan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kailin bahkan berpikir pada saat ini apakah dirinya harus menggunakan identitas binatang penjaga keluarga Warcraft untuk menghadapi permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat senang dengan sikap Kailin. Akhirnya Xiao Yan berkata dengan bangga agar Kailin jangan khawatir, Xiao Yan pasti akan memberikan King Lin hasil dan Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan wanitanya kehilangan statusnya tanpa alasan, selama kekuatannya cukup untuk menonjol di kerumunan, maka semuanya akan diselesaikan dengan mudah. Kailin memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit bersemangat dan api hasrat di tubuhnya pada saat ini mulai bangkit kembali. Sebuah kenangan masa lalu pada saat ini segera terlintas di mata Kailin ketika Xiao Yan berhadapan dengan para tetua dari ras ular miliknya. Kailin pada saat ini benar-benar menyukai keberanian dari Xiao Yan, tetapi dirinya juga pada saat ini menyadari sesuatu. Kailin juga tahu bahwa klan monster adalah raksasa di benua Dodi. Klan monster ini benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh Xiao Yan dengan sembarangan. Memikirkan hal ini Kailin pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya. Sebelum kekuatan Xiao Yan mencapai tingkat yang diperlukan maka Xiao Yan dan King Lin harus menjaga permasalahan ini dari klan monster. Xiao Yan pun mengangguk mendengar perkataan dari Kailin ini. Sementara itu rasa sakit yang dalam pada saat ini menusuk di dalam hati Kailin. Kailin bergumam bahwa King Lin datang sendirian dari benua Doki. Dirinya benar-benar menanggung beban berat sebagai orang suci dari ras monster. Pada saat ini King Lin benar-benar berusaha sendirian di sana tanpa ada yang dirinya kenal. Kailin pun menekan kesedihan di dalam hatinya sementara Xiao Yan pada saat ini memeluk Kailin. Xiao Yan pun segera berkata bahwa suatu hari nanti Xiao Yan akan menikahi semua wanitanya di Xiao Mansion. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Kailin pada akhirnya segera kembali teringat kepada Zenny. Kailin pun menjauhkan diri dari Xiao Yan dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sementara itu hati Xiao Yan pada saat ini bergetar dan Xiao Yan kembali panik. Mata Xiao Yan menghindari tatapan dari Kailin dan kulitnya berubah menjadi merah dan putih. Xiao Yan jelas tahu ekspresi Kailin dengan sangat baik dan pada saat ini Xiao Yan menyadari Kailin sedikit marah. Kailin menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam dan dengan nada yang acuh tak acuh dirinya bertanya siapa lagi. Mendengar pertanyaan Kailin ini Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Sementara itu Kailin pada saat ini kembali dipenuhi dengan pemikiran terhadap Zenny. Kailin yakin bahwa Xiao Yan dan Zenny memiliki hubungan. Kailin pun terus berspekulasi di dalam otaknya sambil menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa wanita benar-benar menyusahkan. Kailin pada saat ini cemberut karena Xiao Yan masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya Kailin mendorong Xiao Yan untuk berbicara dengan berkata, jika Xiao Yan tidak tahu bagaimana caranya berbicara, maka sekarang Xiao Yan hanya harus menjelaskan ada apa dengan Zenny. Jangan bilang mereka berdua tidak memiliki hubungan satu sama lain. Zenny adalah wanita dengan kecantikan dan talenta yang tiada taranya dan putri seorang ketua agung. Apakah mungkin dirinya bersedia datang ke Xiao Mansion hanya untuk menjadi bawahan Xiao Yan? Kata-kata dari Kailin ini benar-benar sangat jelas dan Xiao Yan tidak lagi kesulitan berbicara. Karena Kailin sudah mengetahui hal ini pada akhirnya Xiao Yan pun segera menjelaskan segalanya tentang Zenny. Kailin pun terdiam setelah mendengarkan semua cerita dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan berkata bahwa kebaikan Zenny kepada Xiao Yan dapat dikatakan sebesar gunung. Tetapi Zenny adalah putri yang bermartabat sementara keluarga Xiao adalah anak perusahaan dari keluarga Zen. Sehingga dengan begitu maka ada perbedaan besar di antara Xiao Yan dan Zenny. Menanggapi hal itu Kailin pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan perlahan. Kailin berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan berpegang pada status keluarganya. Sebaiknya abaikan pandangan orang lain terhadap hal itu. Selain itu Zenny adalah wanita yang baik dan jika Xiao Yan tidak menikahinya,
maka sia-sia Xiao Yan yang telah menjadi lelaki Kailin. Xiao Yan benar-benar terpana dan arus hangat melonjak di dalam hatinya menyadari bahwa ini adalah sebuah kode. Xiao Yan pada akhirnya segera memeluk Kailin dan berkata agar Kailin jangan khawatir karena Xiao Yan pasti akan menikahi Zenny juga. Xiao Yan bergumam bahwa akan ada 6 istri cantik dan itu adalah berkah bagi Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan hanya bisa tersenyum. Sementara itu Kailin pada saat ini segera mendorong Xiao Yan untuk menjauh. Kailin dengan marah segera bertanya kepada Xiao Yan, bukankah sebelumnya api jahat Xiao Yan telah padam? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa nyengir sambil menatap sepasang helm bogo yang menjulang tinggi. Lalu Xiao Yan menelan air liurnya dan seketika merambat maju. Sementara itu Kailin pada saat ini sibuk melepaskan diri dari pelukan Xiao Yan dan melompat ke bawah mengambil bajunya. Kailin pada saat ini berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa, karena seluruh tubuhnya akan dicabik-cabik oleh Xiao Yan dan dirinya pada saat ini benar-benar harus pergi ke keluarga Warcraft. Kailin pada saat ini benar-benar harus menyelamatkan diri dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan memadamkan api jahatnya dengan cara manual. Xiao Yan pun tersenyum tidak berdaya dan keduanya pada saat ini segera menggunakan kostum masing-masing. Lalu singkat cerita pada saat ini semua anggota inti dari Xiao Mansion telah berkumpul di aula. Semua orang memandang ke arah Xiao Yan dan Kailin dengan setengah senyum. Mata mereka penuh dengan makna yang terbukti dengan sendirinya. Orang-orang seperti Chaos Immortality, Nulong, Le Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Feng dan yang lainnya meletakkan tangan mereka di paha mereka diam-diam dan mengacungkan jempol pada Xiao Yan. Lalu Tante Kailin secara alami melihatnya dan sambil memegang lengan Xiao Yan dirinya diam-diam mencubit Xiao Yan. Wajah Kailin pada saat ini benar-benar menjadi merah karena malu tetapi Xiao Yan hanya bisa menggaruk belakang kepalanya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung untuk berbicara. Sementara itu di sisi lain King Mu'er segera berseru dengan penuh kecemburuan. King Mu'er berkata apakah Xiao Yan tidak tahu semua orang menunggu kedatangan Xiao Yan? Mendengar King Mu'er yang langsung seperti itu Kailin pun menjadi lebih merah. Xiao Yan juga pada saat ini hanya bisa nyengir dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Selama sebulan mereka tidak keluar dari kamar sementara Xiao Yan merasa waktunya sangat singkat. Sementara itu pada saat ini Kailin segera menekan kemaluannya. Dan tampaknya permusuhan dan persahabatan wanita dapat terjadi dalam saat-saat yang sangat aneh. Kailin pada akhirnya tidak lagi mempedulikan kecemburuan King Mu'er dan malah bercanda kepada King Mu'er. Kailin berkata kepada King Mu'er ketika King Mu'er menikah dengan Xiao Yan, maka Kailin akan menunggu di sini selama 3 bulan. Kailin pun berhenti berbicara sejenak setelah melihat King Mu'er yang tersipu malu. Setelah itu Kailin lanjut berkata jika King Mu'er bisa keluar dalam waktu 3 bulan dari kamar, maka Kailin akan merapikan tempat tidurnya dan membuatkan selimut untuk King Mu'er. Semua orang seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Kailin. Sementara itu kecemburuan dari King Mu'er pada saat ini langsung teratasi. Dirinya meraih lengan Xiao Qi dan dengan sangat malu dirinya pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya. Sementara itu Kailin tersenyum mengeluarkan pemikiran terbuka dari seorang wanita dewasa. Dirinya melirik ke arah Xiao Qi, King Mu'er dan Zenny sebelum akhirnya lanjut berbicara. Kailin berkata bahwa dirinya akan pergi ke keluarga Warcraft dan mereka dapat merawat Xiao Yan dengan baik. Jika Kailin melihatnya kurus atau dekil ketika dirinya kembali, maka mereka akan menetapkan hukum keluarga. Hanya dengan perkataan ini Kailin langsung memantapkan posisinya sebagai nyonya pertama di Xiao Mansion. Semua orang pada saat ini tersepona dengan tindakan dari Kailin. Lalu akhirnya mereka segera berbincang-bincang sejenak sebelum akhirnya mengantar kepergian Kailin bersama dengan anggota klan Warcraft. Lalu setelah selesai mengirim Kailin dan 4 orang anggota keluarga Warcraft, Xiao Yan pada saat ini memiliki waktu untuk bertanya kepada Nan Erming dengan proses pendekatannya. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Nan Erming bagaimana kabarnya dengan Nona Huo Hong Er selama ini.
Nan Erming pun menjawab dengan pahit bahwa semuanya tidak ada perkembangan, ibunya ada di sini dan dirinya mengawasi dengan cermat, oleh karena itu selama ini Nan Erming hanya saling lirik-lirikkan dan saling menggoda. Jawaban Nan Erming yang sangat jujur ini segera membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, sementara itu Xiao Yan menghibur Nan Erming agar saat ini harus benar-benar sabar. Nan Erming harus memfokuskan pada kultivasinya dan cepat atau lambat Huo Hong Er akan menjadi milik Nan Erming. Nan Erming pun hanya bisa mengangguk dan menghela nafas di bawah tawa semua orang. Sementara itu di sisi lain King Mu Er tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara dengan cemas kepada Xiao Yan. King Mu Er berkata bahwa kakaknya datang ke sini ketika Xiao Yan sibuk main dengan Kailin. Mendengar hal itu Xiao Yan sedikit terkejut dan bertanya ada apa kakak King Haoran datang ke sini. King Mu Er menjelaskan bahwa pada saat ini kakaknya hanya datang untuk berkunjung. Dirinya juga sangat senang mengetahui bahwa Xiao Yan telah meningkat pesat. Tampaknya kakaknya telah memperlakukan Xiao Yan lebih baik jika dibandingkan dengan memperlakukan King Mu Er. King Mu Er pada saat ini benar-benar tidak senang dan dirinya benar-benar sangat marah. Sikap King Mu Er yang masih kelihatan kayak anak-anak ini seketika mengundang gelap tawa dari semua orang. Sementara itu Xiao Yan tiba-tiba berpikir bahwa ketika King Haoran datang, bukankah ada kedua kepala dari keluarga Warcraft? Xiao Yan bertanya-tanya apakah mereka berpapasan dan telah bertemu. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya apakah kakak tertua telah bertemu dengan kepala keluarga Warcraft. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Zhen Ni segera mulai dari tawa dan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pada saat ini sangat penasaran dan ingin mengetahui reaksi apa yang ditunjukkan oleh King Haoran. Xiao Yan pun segera bertanya bagaimana reaksi dari kakak King Haoran ketika bertemu dengan dua kepala dari keluarga Warcraft. Zhen Ni pun segera menjawab bahwa ekspresinya pada saat itu cukup baik. Zhen Ni berpikir mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain ketika bertemu. Mendengar hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan merasa lega. Xiao Yan sangat ingin kakak angkatnya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Warcraft. Sehingga dengan begitu maka keluarga Warcraft akan dapat membantu Kaisar Iblis ketika saatnya tiba. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya berkali-kali sebelum akhirnya Xiao Yan bergumam bahwa dirinya sudah lama tidak melihat kakak laki-lakinya. Xiao Yan akan mengunjunginya setelah mengurus beberapa hal. Xiao Yan pun menghela nafas namun bersamaan dengan itu pemancar informasi Xiao Yan pada saat ini bergetar. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melirik alat pembawa pesan. Xiao Yan tiba-tiba menjadi bahagia sebelum akhirnya wajahnya berubah dengan mata yang menyipit dan tatapan membunuh segera muncul. Semua orang pada saat ini samar-samar menebak dan bertanya kepada Xiao Yan, apakah ada yang salah? Xiao Yan segera berkata dengan wajah serius bahwa Sun Er telah ditemukan dan dirinya berada di klan kuno. Sun Er menjadi tahanan rumah oleh klan kuno dan dirinya ingin didedikasikan untuk putra tertua dari Pil Palace. Semua orang seketika terkejut karena permasalahan ini memiliki kaitan dengan Pil Palace. Semua orang menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Xiao Yan pun menyadari kekhawatiran di wajah semua orang dan berkata bahwa putra tertua dari Pil Palace tidak akan bisa mendapatkan Sun Er. Semua orang pada saat ini mengangguk dan memahami permasalahannya dengan jelas. Sementara itu Le Shaolong pada saat ini merasa bahwa tim inti kali ini benar-benar akan dikirim. Oleh karena itu Le Shaolong segera bertanya, apakah Jin Wu Chen pada saat ini memberitahu kekuatan dari klan kuno? Xiao Yan pada saat ini sudah sangat marah dan tidak sabar dan hanya berkata bahwa yang tertinggi adalah puncak bintang 4 Dodi. Mendengar hal itu Xiao Zhan pada saat ini benar-benar sangat marah dan berkata sungguh sialan. Pada saat ini sebaiknya Tuan Muda Xiao Yan dan yang lainnya menunggu di sini. Xiao Zhan akan pergi dan membawa kembali Nyonya Sun Er. Hanya suku kuno dengan kekuatan bintang 4 yang tertinggi Xiao Zhan bisa melakukannya hanya dengan satu keterampilan bertarung. Mendengar hal itu Nan Erming juga pada saat ini berdiri di samping Xiao Zhan. Dirinya berkata bahwa pada saat ini dirinya juga akan pergi bersama dengan Xiao Zhan. Nan Erming pun segera menoleh dan bertanya kepada Xiao Yan,
Nan Erming bertanya apakah kali ini hanya menyelamatkan orang atau menyelesaikan dengan membantai semua klan kuno. Melihat keduanya yang pada saat ini berapi-api, Zenny pun segera menghentikan mereka. Zenny berteriak bahwa itu adalah omong kosong dan mereka pada saat ini harus duduk terlebih dahulu. Xiao Zhan dan Nan Erming masih berani untuk berdebat dengan Le Shaolong, tetapi jika berhadapan dengan Zenny mereka benar-benar tidak bisa melawannya. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya dengan wajah tertekan dan segera duduk. Zenny pun segera berkata dengan wajah cemberut agar mereka semua tenang terlebih dahulu. Mereka tidak boleh lupa bahwa di belakang klan kuno ini adalah Pil Palace. Mendengar kata-kata Pil Palace, Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat alisnya dengan ketidaksenangan. Menyadari hal tersebut, King Mu'er pun buru-buru berbicara. King Mu'er berkata bahwa dirinya akan pergi dan memberitahu kakak laki-lakinya untuk membuat persiapan cadangan mencegah Pil Palace bergerak. Sementara itu Zenny juga pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar marah, sehingga Zenny merasa sangat hangat di hatinya dan dirinya bangga pada Sun Er. Tentu saja seorang wanita akan sangat bersyukur memiliki pria yang akan melakukan apapun untuk melindunginya. Akhirnya Zenny pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada Xiao Yan. Zenny berkata bahwa dirinya tahu Xiao Yan pada saat ini cemas, begitu juga dengan Zenny. Tetapi pertama-tama Xiao Yan harus mendengarkan Zenny terlebih dahulu. Tidak peduli kekuatan apa yang terlibat, kali ini mereka akan melakukannya dan pergi ke sana. Tetapi bukankah menyenangkan bagi mereka untuk mengambil beberapa menit dan mengaturnya sedikit lebih aman? Mendengar perkataan Zenny ini, Xiao Yan pun segera mereda dan mengangguk. Sementara itu Zenny pada saat ini menoleh ke arah semua orang dan lanjut menjelaskan. Zenny berkata bahwa hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan Sun Er terlebih dahulu. Pada saat ini Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying, Feng Feng, Long Yi dan King Mu'er semuanya harus pergi bersama dengan Tuan Muda Xiao Yan. Tentu saja mereka harus dengan cepat menyelamatkan Sun Er dan segera kembali ke Xiao Mansion. Dan jika klan Gu berani melawan maka mereka tidak harus mengatakan apa-apa lagi. Tetapi semua itu bergantung keputusan dari Tuan Muda Xiao Yan. Namun dalam hal ini Zenny menyarankan untuk tidak memusnahkan klan Gu. Terlebih lagi Sun Er juga adalah anggota dari klan kuno. Dirinya pada saat ini mewarisi darah dari klan kuno. Setelah itu Zenny menoleh ke arah Le Shaolong dan berkata bahwa tim utama telah memasuki tingkat kesiapan tempur tertinggi dan bersiaga. Mereka harus bersiap-siap jika Pil Palace mendapatkan berita dan segera menyerang. Namun Zenny pada saat ini tidak begitu percaya bahwa Pil Palace akan mengumpulkan pasukan dalam skala yang besar. Terlebih lagi hal ini adalah permasalahan sepele dan Zenny menyadari Pil Palace masih memiliki wajah yang kuat. Selain itu Zenny akan berbicara kepada Kaisar Iblis, aliansi bisnis dan ayahnya, karena jika Pil Palace benar-benar tidak tahu malu maka selama mereka menyelamatkan Sun Er, mereka tidak perlu khawatir terhadap Pil Palace dan mereka bisa bertarung habis-habisan. Mendengar pengaturan yang dibuat oleh Zenny ini semua orang pada saat ini berapi-api. Xiao Yan juga tidak banyak cincong dan segera membawa Long Yi, Nan Erming, King Mu'er, Xiao Zhan, Ziying dan Feng Feng pergi melalui udara, mengikuti panduan kota dari Jin Wu Chen dan kerumunan segera terbang mendekati hutan lebat yang membentang sejauh beberapa mil yang tidak diketahui. Setelah cukup lama terbang, Xiao Yan pun memasuki tanah terpencil dan sejauh mata memandang ada sepotong pasir kuning kelabu. Menurut berita yang disampaikan oleh Jin Wu Chen yang dijaga oleh kuno ini semuanya berwarna kuning. Semakin dalam Xiao Yan pergi ke tanah klan kuno maka semakin Xiao Yan merasakan sakit di dalam hatinya. Sun Er datang ke benua Dodi dan sebelum dirinya melihat kemakmuran dari benua ini, dirinya benar-benar telah dipenjara di tempat terpencil ini. Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggertakkan giginya. Xiao Yan pada saat ini dengan penuh emosi berkata agar klan Gu menunggu Xiao Yan. Karena Xiao Yan akan datang bersama Bude Yanti untuk menagih hutang gorengan yang minggu lalu belum dibayar.